warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mau lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Masuk enggak suara saya, Mas? Masuk. Baik, oh. Monggo, Bun. Selamat pagi, Bang. Pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama ini. Langsung cerita aja ya atau gimana, Bang? Gas. Ya, langsung aja, langsung. Oh, gitu. Gini, Bang. Kan aku mulai kecil itu sering sakit kepala. Oke, Cuman, mulai. Sejak kecil gitu ya? Iya, sejak kecil. Sampai sekarang masih sakit? Kadang kambuh. Masih ada? Kadang kambuh. Iya, tapi di tahun 2017 sampai tahun berapa ya? 2000-an 2021 itu sembuh total. Nggak pernah ada gejala gitu. Iya, nggak ada gejalanya sama sekali. Terus akhir-akhir ini itu kambuh lagi gitu loh, Bang. Oh. Oke, mulai sakit kepala. Sakit kepalanya kayak apa sih? Kalau dari sakit kepalanya itu yang parah, Bang. Tapi kalau tiap ke dokter itu dilempar-lempar aja, nggak ada deteksinya apa-apa. Oh, tak kirain kepalanya dilempar-lempar. Wah. Oh, iya. Enggak. Oh, bukan itu ya maksudnya. Kepalanya. Maksudnya diagnosisnya itu nggak jelas gitu ya? Iya. Iya. Kirain kok dokter apa kok lempar-lempar kepala pasien. Iya. Oke. Terus sakit kepala. Iya. Terus akhir-akhir ini tuh sering kambuh itu mulai 2021 itu kambuh mulai lumayan di tiap hari itu sering yang parah pusingnya itu. Yang parah. Ini sakitnya identik dengan yang dulu, Ibu? Iya, sama. Oke. Ada lagi mungkin ceritanya? Kalau yang sekarang itu yang bikin ganjalan itu apa jenenge? Kayak nggak bisa jadi diri sendiri gitu loh, Bang. Maksudnya? Jadi Power Ranger. Enggak. Sebenarnya saya istilahnya kan kalau orang itu kan punya identik perilaku gitu loh, sepertinya kayak gitu itu loh, Bang. Tapi ketika saya berhadapan dengan suami, saya itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Tidak bisa jadi diri sendiri, istilahnya kayak gitu. Oh, larut gitu ya. Iya. Ya, siap. Larut. Oke. Ada lagi? Yang parah itu. Ini belum yang parah atau ini? Ada, Bang. Ada yang lebih parah. Ada lagi yang lebih parah gitu ya. Iya. Menurut aku ada yang lebih parah. Ya, siap. Lanjut. Yang lebih parah itu sudah mulai di titik mau mengakhiri pernikahan. Mau mengakhiri? Pernikahan. Itu Pak. Oke. Sudah ingin mengakhiri.
Hubungan. Mengakhiri apa namanya? Apa itu ya? Ini makanya ya ingin mengakhiri rumah tangga gitu ya. Iya, iya Bang. Lagi biar jelas ingin mengakhiri rumah tangga. Ada lagi yang lebih parah dari ini mungkin? Enggak. Itu Bang. Yang lebih parah lagi, saya ingin mengakhiri kekuasaan Tuhan gitu. Jangan itu Bang. Jangan ya. Ya, itu yang Berarti lebih ada parah. keinginan. Kalau saya ingin mengakhiri hidup tuh masih belum lebih parah. Kalau yang lebih parah itu saya ingin mengakhiri rejim Tuhan gitu ya. Saya mau turunkan dia. Nah, itu yang udah paling tinggi itu ya. Udah Fir'aun ingin mengakhiri rejimnya Tuhan yang asli itu mau saya stop. Nggak enak banget dia jadi rejim. Aku sakit-sakitan terus. Nggak pernah sembuh gitu ya dari kecil. Terus aku nggak pernah bisa jadi diriku sendiri. Ya, oke. Menarik ini ya, menarik. Menarik untuk diobrolin. Yang mengalami tentu tidak menarik gitu ya. Perjalanan yang pahit Bang. Iya. Ini menarik bagi yang untuk diobrolin tapi tidak menarik sama sekali untuk yang mengalaminya gitu ya. Mari kita bahas. Kita bahas dari yang paling parah yang disebut terakhir gitu. Mengakhiri rumah tangga. Atau gimana ya yang jelasinnya ini? Ada sakit kepala. Kemudian ada lagi soal saya tidak bisa tidak bisa menjadi diri sendiri gitu. Tidak menjadi diri sendiri. Kemudian yang ketiga, mengakhiri rumah tangga. Ya ini masalahnya ini dari tubuh, psikologis, sampai sosial. Nah, kita cari garis besarnya dulu gitu ya. Dari kasus-kasus ini sebenarnya masalah apa ini sebenarnya? Kita cari dulu. Kita definisikan dulu gitu. Ini kalau kita pecah-pecah ini sendiri-sendiri, ini masalah organ, ini masalah psikologis, ini masalah rumah tangga. Ya, itu. Tapi ini dari semua ini kalau kita tarik benang merahnya ini apa sebenarnya? Ini namanya ini krisis spiritual. Krisis spiritual. Masih kurang jelas apa itu krisis spiritual? Itu krisis kesayaan. Ya, krisis kesayaan. Jadi sakit kepala apapun itu, kita ini kan sudah terkenal ini sudah terkenal sebagai ilmu kesayaan namanya. Ya. Ciri khas kita itu sudah punya branding. Pokoknya apapun masalahnya, yang diteliti itu level kesayaannya. Kan itu yang disebut spirit itu kan kesayaan. Yang disebut jiwa itu kan ya saya itu. Kesadaran akan kesayaan itu. Biar gampang ngurainya itu kan.
Jadi gini Bu, kita kalau di jadi kita harus lihat dulu ini sebenarnya masalahnya atau ini gejala masalahnya ini. Ini kan hanya gejala saja ini. Ya kan? Ini hanya gejala. Masalah sesungguhnya itu di balik gejala. Kayak gini ya, kayak gini. Ya kan? Kita ambil skala yang lebih besar. Ini kan yang terlihat di permukaan ini, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, isu-isu sosial, soal gender, lingkungan ya, energi, pekerjaan. Ini kan hanya gejala ini. Iya. Semuanya ini gejala gitu. Gejala, hanya gejala. Ini bukan masalah sebenarnya. Ini gejalanya. Ya kan? Persoalannya itu adalah kita harus tanya lagi. Gejala ini gejalanya siapa gitu. Nah, itulah yang masalah itu berarti kesayaannya siapa itu yang masalah. Kenapa kok hidup hanya bikin masalah? Atau kenapa kok hidup hanya terjebak pada masalah? Disitulah kemudian tuh yang perlu kita atasi itu adalah level kesadaran kesayaannya. Bukan kemudian tuh tiap tahun kita habisin APBN hanya untuk mengatasi gejala. Sama misalnya mengakhiri rumah tangga, mengakhiri pernikahan, itu hanya menyelesaikan gejala masalah, bukan mengatasi masalahnya. Jadi sebenarnya ya modelnya ini gini. Jadi ini sebelum kita bahas solusinya, jangan langsung tawarkan solusi dulu. Terangkan dulu akar persoalannya. Kita itu kebanyakan langsung cari solusi atas gejala. Akhirnya orang putus asa itu mencari. Karena kita gampang ini, jangan gampang-gampang. Terangkan dulu apa namanya itu. Ini apa sebenarnya? Jadi gini Bu, yang ini. Mbak aja Bang. Hah? Dipanggil Mbak aja, jangan Ibu. Oh ya. Yo, siap. Panggil Mbah. Oh Mbak ya. Ya, oke. Saya panggil Mbak aja. Jadi yang ke atas ini, ini adalah level kesadaran kesayaan itu gitu. Level kesayaannya. Level kesayaan. Nah, level kesayaan ini itu dia yang mengorganisir tubuh, keluarga, budaya, bisnis, sampai peradaban. Kan gitu. Jadi sebenarnya bisa kita bilang bahwa wilayah eksternal ini adalah etalase energi, dokumentasi energi dari setiap level kesayaan. Pahami? Itulah yang kemudian disebut gejala gitu. Hanya fenomena. Yang ini, yang level kesayaan ini, inilah yang disebut sebagai noumena. Lah gitu kita tidak pernah melihat noumenanya itu. Sibuk nawarin solusi untuk fenomena. Nah, itu namanya counter force. Dan itu ya memang benar sih, tidak mengabaikan
solusi atas fenomena gitu. Itu berguna, tapi itu sementara. Harus dipahami itu sifatnya sementara. Tadi subuh tadi pagi gitu ya. Saya nonton diskusi atau wawancara lah tepatnya itu antara Sadguru dengan Gita Wirjawan. Ya kan? Topiknya menarik sekali. Ya, sampai Gita Wirjawan tuh nervous ngomong sama Sadguru gitu ya. Nervous. Dan sepertinya setiap kali pertanyaannya semua pertanyaan dari Gita Wirjawan itu nampak salah di mata Sadguru. Nampak salah gitu ya. Nanyain soal bahwa sosial media ini lebih banyak pengaruh buruknya pada peradaban, kata Sadguru enggak. Itu lebih bagus dibanding dengan yang dulu. Hanya saja memang yang punya handphone ini level kesadarannya masih rendah. Jadi teknologi kalau jatuh di tangan yang LOC-nya rendah, itu bisa jadi berbahaya. Tapi coba kalau jatuh di tangan yang LOC tinggi, itu menjadi sumber inspirasi. Saat batinku baru kali ini saat kita Bapak Belur. Dia memberikan pertanyaan sekaligus direkontekstualisasi terus sama Sadguru. Perbedaan level kesadaran, level kesayaan. Gitu. Sampai nervous dia. Kok salah terus ya pertanyaannya ya? Salah terus. Cuman sampai Gita Wirjawan itu menawarkan Sadguru tolong datang ke Indonesia. Tersinggung saya. Bikin kota spiritual loh. Kita masih ini sedang bikin saat Gita Wirjawan ini ngajak orang lain. Kita ini sedang bikin fondasi kok. Jadi Sadguru itu punya program mulai di kota di India ya sama Eropa untuk bikin kota-kota spiritual. Proyek besarnya itu. Dan Gita Wirjawan mengundang Sadguru bikin juga di Indonesia satu. Oh, jangan main-main satu ini udah kita mulai rancang dari 10 tahun yang lalu ini. Cuma belum terkenal. Tapi kalau soal kota spiritual itu kita juga mikir kok. Katanya bikinlah satu di Indonesia. Di Indonesia ini ada 11.000 pulau tak berpenghuni. Nah, ya itu ada visi baru ya bahwa yang dibutuhkan untuk membangun kota spiritual itu percepatan evolusi kesayaan masyarakat. Dan kalau saya pikir Sadguru kurang cocok di Indonesia. Isunya itu pasti soal latar belakang sosialnya kan. Sadguru juga saya kira nggak bakal gegabah datang bikin kota spiritual di Indonesia, ntar di demo. Ya kan, bikin masjid aja susah di sini, bikin gereja aja susah. Apalagi ini ada ide bikin kota spiritual, pasti spiritualnya akan dipertanyakan versi siapa gitu kan. Itu ya berat kalau Sadguru mau ke Indonesia. Mendingan ke Eropa saja gitu ya. Indonesia ini soalnya warna baju itu sensitif. Jenis bajunya sensitif. Jangankan jenis baju, jenis jenggot aja sensitif gitu. Ya. Jadi sekarang itu memang pembicaraannya itu bahwa spiritualitas itu harapan bagi kemanusiaan gitu. Spiritualitas itu ikon barunya untuk peradaban gitu ya. Tapi yang harus kita sadari itu terutama orang kita, spiritual itu apa sebenarnya? Kan itu dulu yang penting tuh. Kalau ngomong canggih bukunya spiritual semua berak-rak. Tanya spiritual itu apa aslinya? Ya kesayaan itu gitu.
Spiritual itu ya kesayaan gitu. Nah, itu yang harus digarap gitu. Beda bentuk hidung sensitif di Indonesia. Apa namanya? Ya namanya spiritual itu ya kesayaan itu. Itulah yang spirit. Kesadaran saya itulah yang spirit itu. Jadi jangan jauh-jauh dulu kita mau bikin kota, terus yang spiritualnya itu yang mana Simba? Itu kesayaannya ini gitu loh. Itu harus jelas sejak awal. Biar kita semua ini tidak nanti ribut soal apa ya? Spiritual versi apa gitu. Kita ini kan sekarang ini ribut spiritual versi apa karena spirit itu sendiri itu tidak diidentifikasi bahwa itu adalah kesayaan. Jadi tidak ada versinya gitu. Nggak ada versinya. Adapun bajunya itu kan itu budaya. Tapi itu bukan spiritual. Jadi topi apa itu namanya ya? Topi yang sundul langit itu bukan spiritual itu. Jangan dikira kalau pakai topi begitu itu berarti spiritual, bukan gitu. Jenggot yang sampai 2 meter pakai ajudan untuk itu bukan spiritual gitu ya. Tasbih yang berkilau-kilau itu bukan spiritual gitu. Bukan itu yang disebut spirit. Ya kan? Apalagi yang kita membuat mata kita itu silau. Oh ini pasti spiritual nih. Kurus kering. Ya kan? Kurus kering. Jadi hal-hal yang di luar itu bukan yang spirit. Spirit itu inilah. Kesayaan masing-masing itu. Ini yang paling pokok yang harus dijelaskan di masyarakat. Ini loh. Kesayaan, level kesayaan itulah yang spirit. Yang membawa energi, yang membroadcast energi, yang mengorganisirkan dirinya pada tubuh, pada keluarga, pada culture, bisnis, komunitas, kota, sampai society. Kan gitu. Maka kemudian tuh misalnya terkait masalah-masalah pada tubuh. Terkait masalah-masalah pada tubuh. Katakan itu penyakit. Lah itu yang harus diperiksa ya. Kan ada 2, tubuhnya dan kesayaannya kan harusnya. Ya. Kalau dokter saja sudah main lempar-lempar, artinya kita tidak menemukan apa-apa pada tubuh ini kan. Itu berarti waktunya Bu Erni periksa kesayaan terkait tubuh. Dan itu memang memeriksanya itu jarang yang bisa. Wong istilahnya aja baru ini kan kita yang populerkan. Makanya sejak dulu kita bikin ini level kesayaan ini yang bisa kita ungkap sekarang. Sebenarnya sih ada 9, tapi kita nggak usah tinggi-tinggi sini dulu aja. Yang penting itu merata. Sampai dimensi 8, yang penting merata. Nah, pertanyaan, jadi sebenarnya yang paling gampang ya, satu-satu kita bahas. Satu-satu kita bahas. Ketika misalnya ibu mengalami sakit kepala yang sangat parah, ya, kesayaannya itu di mana gitu posisinya? Itu dicek tuh. Apakah di 20 pada saat mengalami kejadian itu? Itulah menunjukkan level kesayaan itu di situ. Itu berarti energi kesayaan itulah yang mengorganisirkan dirinya menjadi gejala itu. Kayak saya kemarin tuh ya. Kemarin kok kayaknya apa ya? Lemah gitu. Lemah. Kemudian tuh
ya kata teman ada gejala hipoglikemia gitu. Ya itu kan gejalanya ya. Tapi energinya itu berapa gitu. Energi kesayaannya itu harus hening itu. Harus hening, saya mau tahu energi kesayaannya itu, energi kesayaan level berapa yang terkait dengan gejala hipo tadi gitu kan. Saya tungguin, saya cari-cari. Akhirnya itu nemu. Nemunya itu di sekitar 75-an gitu. 75. Jadi ada juga pada penolakan proses banyak saya nemu energi kesayaan terkait dengan gejala hipo tadi. Dan saya tulisin, saya di sini masih ada. Jadi gejala ini masih kena ada nature kesayaannya 75 gitu ya. Jadi nature 75 itu kan kita ya kesayaan ada tapi dia masih sifatnya survive di alam tampak. 75 itu berarti survive di alam tampak, itulah penderitaan. Dan ketika serangannya itu agak parah ya, jatuh ke 30 gitu. Atau jatuh ke 50. Setiap jatuh ya saya angkat lagi. Karena saya udah tahu yang harus saya perhatikan dalam setiap gejalanya adalah kesayaannya gitu. 50 lah. Energi 50 inilah yang sebenarnya itu terorganisir sebagai gejala hipo itu gitu. Ya ini lagi saya atasi gitu. Jatuh, ini lagi. Tak progresifkan sendiri. Dan setiap kali diprogresifkan badan itu kayak apa ya? Kayak direbus gitu. Mendidih, keringatnya itu kayak muncul di mana-mana gitu. Jadi dingin, terus ketika diprogresifkan itu hangat gitu ya. Turun lagi gitu, proses kayak gitu. Waduh. Yo, menderita, tapi itu ada kalau diilmui, satu sisi ada penderitaan, satu sisi ada penemuan ilmu gitu. Anggap saja ini sedang praktek, sedang di laboratorium sendiri. Nah, ini saya kasih gambaran dulu untuk Bu ini gitu ya. Apa sih kesayaan-kesayaan? Nah, ini dia. Mungkin ini masih beberapa kali ya. Mungkin besok perlu diundang lagi beliaunya ini. Terima kasih Bang. Ini saat yang sering saya nanti. Baru kali ini berjodoh. Alhamdulillah. Carikan dulu, kita cariin modelnya dulu. Nah ini dia. Jadi yang akan kita teliti itu adalah kesayaannya. Kayak tadi misalnya, sejak kecil saya kena sakit kepala yang parah. Itu kalau kita pakai ilmu kesayaan, itu jelas dia kesayaannya itu di nature 20. Nature 20. Kok bisa Bang nature 20? Nah, ini keterangannya. Nature 20 itu peniadaan kesayaan. Peniadaan. Kalau di petanya peniadaan diri. Diri itu ya kesayaan gitu. Jadi kok bisa omongan saya sakit kepala sejak kecil? Karena kok saya sakit kepala sejak kecil itu kok bisa Bang? Kamu kategorikan 20. Iya. Di situ kesayaan dan kepala disamakan. Jadi yang rugi itu kesayaan. Yang ditiadakan itu kesayaan gitu. Yang ditiadakan itu kesayaan. Nah,
Energi 20 itulah yang jadi ketika sakit kepala muncul, lalu kemudian kok ada saya sakit kepala, itu energi 20 itulah sebenarnya yang terorganisir sebagai sakit kepala. Energi 20 itu. Saya kemarin itu energinya energi 50. Kalau 20 enggak. Karena saya sudah latih. Dulu waktu sakit apapun tuh kesayaannya, ayo bangkit le. Kita suruh bangkit. Nah, dengan tak bangkitkan. Jadi insya Allah tidak bakal jatuh ke 20-30. Enggak, kesayaan ini segalanya. Inilah yang spirit. Enggak boleh ditekan posisinya. Dia harus diberi harapan. Kamu bisa. Dia harus dilatih untuk bangkit dari 20, 30, 50, 75. Semua dari sini dia bisa lampaui. Nah itulah namanya apa? Ya kayak MTLOS itu kan memberi kabar itu kan. Tapping for healing enggak, kamu sakit apapun, kalau energi kesayaanmu di sini, dia bisa organisir kembali kok itu. Wong tubuh ini awalnya enggak ada. Karena kesayaan itu akan hadir di bumi, tuh alam semesta menyesuaikan dirinya untuk memberi kendaraan pada si kesayaan ini. Oh, kesayaan ini segalanya ini. Jadi seluruh alam semesta berkonspirasi menyediakan bahan-bahan untuk kendaraan si kesayaan ini. Nah, dulu masih disebutnya progressive self-awareness. Ternyata orang juga nggak mudeng. Sekarang itu progresif kesayaan. Banyak yang mudeng. Ada progresif kesayaan aja udah. Diganti ya, Dar ya. Soal ke bahasa Inggris katanya. Tapi berarti ini S-nya satu aja. Nah, ini Dar diubah. Memang kadang-kadang tuh ternyata canggih itu belum tentu mudeng, tapi banyak yang suka. Canggih itu ya Bang Asor, kok bisa bahasa Inggris ya. Ternyata nggak mudeng. Jadi di sini itu kita lihat bahwa ya ada nature 20 dan itu nggak bisa diobati dengan apapun. Nature ini justru dia menuju kematian terus-menerus itu. Tidak support life. Anti life dia. Maka ketika ada nature ini dan sudah nature ini mengorgan katakan tuh di bagian kepala, di saldo, nggak bakal selesai itu. Nggak bakal selesai. Dia selalu nature ini menuju mati. Nggak cukup untuk hidup gitu. Ini kalau ke dukun ini dibilangnya ini, wah ini udah digantung nyawanya ini di Gunung Bromo sana. Ya, ini harus diambil lagi. Itu bahasa budaya untuk nature 20. Ada lagi kalau nature 25, oh ini udah kena kutukan di masa lampau. Kena kutukan di masa lampau. Setelah saya periksa, lo nature 25. Nature 25 ini kalau dalam dalam mitologi, dalam budaya-budaya lama, ini dewa kemarahan. Kalau nature 25. Dewa pengutuk. Seperti itu. Jadi ini untuk Bu Erni, ini konsepnya dulu. Sebenarnya ini hanya gejala-gejala udah. Yang ini semua ini hanya gejala. Yang perlu ditelateni itu adalah mencari nature kesayaannya. Termasuk yang tadi. Kalau saya katakan di depan suami, aku menjadi larut, itu pasti 30, sekitar 30. Bahwa aku useless, aku worthless. Di nature itu dia itu. Di nature. Nah, akhirnya lama-lama nature 20-30 ini awalnya itu adalah psikis. Lama-lama akhirnya nature tadi itu mau sudah sampai ke keluarga. Wah, harus cegah ini. Ya kan? Dia sudah mau masuk ke manifestasikan dirinya ke family.
yang paling berat itu saya kok ada dorongan untuk segera mematikan sejarah rumah tangga. Ya kan? Itu nature 20-30 itu memang nature 50, 30-20 itu menuju kematian, baik kematian aktif maupun kematian pasif. Dan yang terucap tadi itu menuju kematian tapi di keluarga. Nah, itu kita bisa atasi insya Allah dengan memahami nature. Jadi sebenarnya itu bukan keputusan sadar, itu dari energi kesayaan nature 20-30. Itu Ini kalau sampai, nggak di... kok dingin ya Bang? Gimana? Tubuh jadi dingin semua. Sekarang? Iya. Iya bagus itu. Lagi di pro. Saya juga keringat dingin nih Bu. Keringat gitu. Biar diurai, biar dilarutkan dulu gitu. Iya, oke Bang. Jadi kalau nature itu berhasil kita temukan posisinya, itu langsung terjadi proses regulasi kok. Langsung terjadi proses regulasi. Autoregulasi. Jadi disitulah kemudian tuh terjadi sebab penyembuhan tuh bersifat non lokal. Asalkan kita tune in. Nah, tune in pada nature-nya. Jadi walaupun di Amerika sana orangnya, kalau dia tune in pada nature itu, dan saya juga tune in pada nature itu, disitulah proses terjadi regulasi. Karena sama-sama tune in. Sama-sama tune in. Jadi sebenarnya nggak ada penyembuhan jarak jauh. Tidak ada jarak dalam kesadaran itu. Yang ada itu tune in apa tidak. Kan gitu. Ya, hadir pada frekuensi itu apa tidak gitu. Ya, jadi ini tadi sudah kita ini ya, karena ini waktunya saya jam 9 ada kelas tapi apa namanya itu Kamisan ya. Itu nanti kita lanjutkan besok saja. Tapi ini paling tidak sudah terlihat gitu. Kalimat pertamanya tadi itu menunjukkan nature 20. Saya sejak kecil sakit kepala. Bayangin, yang sakit sebenarnya sayanya apa kepalanya sih? Iya. Harusnya kan kepala, tapi memang itu karena kita belum melakukan pemetaan pada progresif kesayaan ini, yaitu akhirnya omongan tadi itu bukan kebetulan, itu peragaan. Jadi tidak ada kebetulan di alam semesta ini, semua adalah peragaan. Saya kira itu dulu ya untuk mengakhiri quote-nya ini. Semua ada peragaan. Dan untuk menguasai ini memang ini tidak boleh tanggung-tanggung, harus sampai mastering. Tidak boleh tanggung-tanggung, harus mastering. Dan ini kita jadikan program semesta lah ya. Pokoknya harus mastering kesayaan ini. Sampai sini. Minimal sampai dimensi ke-8. Kok naik lagi bang seratnya kemarin dimensi 5. Nyatanya dimensi 5 nggak tuntas dia. Ya berarti tambah lagi. Saking beratnya masalahnya. Iya kan? Saking berat. Hanya sedikit yang di dimensi 5 itu lalu terjadi perubahan. Ada perubahan. Tapi kan kita ini memang nggak pernah bikin testimoni. Banyak, beberapa tapi yang kebanyakan itu yang dimensi 5 nggak tuntas itu punya kategori sendiri lah. Yang tuntas tuh dia punya ciri-ciri yang sama juga gitu. Jadi kalau belum tuntas dinaikin terus gitu ya. Nah, kayaknya menarik kalau kita jadikan apa ya, Bu Erni untuk topik di TBP ya membersamai kita lah ya. Jadi Bu Erni ini kita minta kesediaannya untuk membersamai teman-teman di acara TBP. Siap Bu ya? Siap banget Bang. Alhamdulillah gitu ya. Semangat ya Bang. Semangat untuk sembuh. Semangat. Oke. Wah ini 262 ini ya. 262. Oke lah nanti kita lanjut lagi karena saya ini jam 9 makin dekat. Saya harus istirahat sebentar dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Besok Bang. lagi. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman alumni MTLOC, jam 9 kita ada ini ya, tapping for healing. Oke, tapping apa? Kamisan, maaf. Jadi segera merapat ke sebelah. Oh, bagi teman-teman area Surabaya dan sekitarnya, insya Allah tanggal 18 kita ada acara ya. Silakan mendaftarkan diri. Terima kasih. Terima kasih, Mas Kam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.